Puluhan mahasiswa berasal dari perguruan tinggi di Kota Palangkaraya mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal itu didengar langsung Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham Republik Indonesia, Edward Umar Syarif Hirej, saat digelar Kumham Goes to Campus di Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan itu, Wamenkumham Edi menegaskan, ada 3 alasan penting melatar belakangi pembaharuan KUHP. Pertama, menyesuaikan perkembangan zaman. Kedua, berorientasi pada hukum pidana modern dan terakhir menjamin kepastian hukum. Kumham Goes to Campus dibuka Rektor UPR Profesor Salampak yang diwakilkan Dekan Fakultas Hukum Profesor Suryansah Murhyani. Selain itu, pada edisi diskusi hadir anggota Komisi 3 DPR RI Ari Egahni Ben Bahat dan anggota tim pembahasan dan sosialisasi RUU KUHP Albert Aris. Program Kumham Goes to Campus telah berlangsung di Medan, Makassar, dan Kalimantan Tengah. Kemudian akan berlanjut di Nusa Tenggara Timur dan Bali. Berapa yakin, sangat yakin, akhir tahun ini insya Allah akan diketok. Yang kedua terkait 14 isu kami terus selalu melakukan pembahasan dan ada perubahan-perubahan cukup signifikan. Dari sisi formulasi ada yang kita rubah, tetapi ada juga yang di take out, dikeluarkan. Tetapi sekali lagi kami belum bisa menyatakan karena kewenangan pembentukan undang-undang ada pada DPR. Kami harus berdiskusi dengan Bu Ari dan teman-teman di Komisi 3. Dan dialog publik pada hari ini di Universitas Palangkaraya memberikan masukan yang sangat berarti untuk kita memperbaharui RUU KUHP paling tidak dalam penjelasannya. Pasti saya mengapresiasi Kumham Goes to Campus hari ini membuktikan bahwa pemerintah sangat serius untuk juga mendengarkan partisipasi masyarakat, termasuk sebagai wakil rakyat Kalimantan Tengah. Saya bangga bahwa suara dari Kalimantan Tengah juga berdampak buat Indonesia, dan dengan segala sesuatu tadi sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan, saran bahkan kritikan dengan 14 isu krusial, dan ini tentu menjadi catatan kita bersama baik dari pihak pemerintah maupun kami yang ada di DPR RI. Dan Komisi 3 membahas ini walaupun ini adalah RUU carryover, tetapi kami tetap secara substantif secara rigid melihat satu persatu, dan inilah juga yang menjadi masukan dan saran sehingga pemerintah mengambil langkah berkeliling terutama ke kampus-kampus yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat mendengar apa sih yang harus dilakukan dengan 14 isu krusial tersebut. Dan kita berharap, saya kira bukan berarti kita tidak menghargai, tetapi 104 tahun dengan undang-undang dari warisan kolonial Belanda, inilah saatnya kita punya undang-undang produksi Indonesia sendiri yang sudah dilakukan oleh seluruh anak bangsa. Tadi saya membahas tentang pasal tentang rancangan penggelandangan. Jadi saya memberikan saran bahwa dalam pidana itu yang pembedadaannya adalah tentang pidana denda dan pidana alternatif, yaitu kerja sosial. Nah, dalam menurut saya, saran saya bahwa pasal tersebut dihapus saja, tidak bisa disahkan. Kenapa? Karena dalam pidananya rasanya tidak pas. Kenapa? Karena dalam secara sosial saja, bahwa dalam pidana denda penggelandangan itu sudah tidak rasional. Dalam artian bahwa penggelandangan itu tidak memiliki material, sedangkan tidur saja tidak ada tempatnya. Nah, di situ yang dimana sebenarnya secara konstitusional negara bahwa negara harus mengayomi gelandangan tersebut, bukan memberikan denda bila ada terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.